Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 454. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi cerita. Jika terus membunuh hanya akan menghabiskan kekuatan satu sama lain. Namun sebelum istana berkabut menemukan Peng Xiaoyu sudah lebih dulu berangkat. Ternyata itu adalah tangan keluarga Mo dan keluarga Ji. Bunuh mereka untukku. Kata Peng Xiaoyu, dia tahu bahwa Sang Guan Xiner pasti akan mencarinya. Jadi sebelum Sang Guan Xiner dapat menghubunginya, dia melakukannya terlebih dahulu. Ledakan. Pada hari ini, kehampaan di atas pemakaman Mo Jia, leluhur keluarga Mo, meledak secara langsung. Sekelompok ahli kuat dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya keluar. Dan pemimpinnya adalah Peng Xiaoyu, Kaisar Agung Kekaisaran Xuan Yuan. Sesaat berikutnya, banyak peti mati terbuka satu persatu, sosok mengerikan keluar. Banyak ahli Kekaisaran Xuan Yuan nampak gugup. Sebelumnya mereka telah mendengar dari Kaisar Wusang bahwa ada orang mati yang dibangkitkan di tanah leluhur keluarga Mo. Oleh karena itu mereka menatap Peng Xiaoyu dengan sedikit gugup. Semuanya, jangan takut, ini hanya sekelompok orang mati. Kata Peng Xiaoyu, dia mencibir. Orang lain tidak tahu, tapi dia tahu dengan jelas bahwa ini adalah iblis alien, bukan orang mati yang dibangkitkan. Sesosok keluar dari peti mati. Ini adalah seorang lelaki tua dengan lolongan seperti burung hantu, meraung, kurus, rambut rontok, pakaian membusuk. Dia telah membusuk di sungai sejarah yang panjang, dia jelas sudah mati. Tapi sekarang dia dibangkitkan, aura dekaden terpancar dari tubuhnya dan basis kultivasinya tidak dapat diprediksi. Dia menatap Peng Xiaoyu, tubuhnya seperti hantu, melangkah keluar. Datang ke Peng Xiaoyu, diam-diam langsung melancarkan serangan. Bukan hanya dia, tetapi peti mati itu satu persatu meledak dan hampir selusin sosok bergegas keluar pada saat bersamaan. Mereka semua adalah iblis alien, menatap banyak ahli Kekaisaran Xuan Yuan di belakang Peng Xiaoyu dan melancarkan serangan. Leluhur telah terbangun, hahaha, keluarga Mo-ku selamat. Hidup leluhur. Satu-satunya murid dari keluarga Mo yang masih tersisa di tanah leluhur keluarga Mo dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tidak pernah melupakan adegan ketika Kaisar Wusang memimpin pasukan Kekaisaran Xuan Yuan. Nenek moyang inilah yang muncul dan langsung membunuh Kaisar Sui Kui dari Kekaisaran Xuan Yuan. Tim Kaisar Wusang pun melarikan diri dengan malu, dan kali ini juga pasti begitu. Namun sebelum senyum di wajah mereka sempat mekar, mata mereka tiba-tiba membeku. Tubuh Peng Xiaoyu dipenuhi dengan cahaya ilahi seperti dewa yang turun ke dunia, dan tangan kanannya menyapu. Tiba-tiba pancaran langit mencapai ratusan juta meter dan telapak tangan Peng Xiaoyu dan telapak tangan lelaki tua itu bertabrakan. Ledakan. Pria tua kurus itu langsung diledakkan. Energi iblis hitamnya menghilang. Dan dia merasa malu. Di sisi lain Peng Xiaoyu berbeda, dia berdiri di langit. Serangga kecil. Dia mencibir, matanya berkilat, sosoknya bergetar. Dia telah membunuh lelaki tua itu. Dan tangan kanannya dijulurkan seperti pisau tajam, menusuk tubuh lawan. Pria tua itu meraung ngeri, tubuhnya hancur. Tubuhnya meledak dengan sihir hitam, dan kejutan jiwa yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari matanya. Tiba-tiba menghilang ke dalam pikiran Peng Xiaoyu dan melancarkan serangan sengit kepada Peng Xiaoyu. Pada saat ini dia tidak ada niat untuk bertarung. Kekuatan Peng Xiaoyu jauh di luar imajinasinya, dan hanya bisa menampilkan serangan jiwa yang paling menakutkan dari ras iblis alien. Namun setelah serangan jiwanya jatuh ke dalam pikiran Peng Xiaoyu, ia tiba-tiba tenggelam tanpa gerakan. Tidak mungkin, kamu hanya puncak akhir Martial Emperor. Bagaimana kamu bisa menahan serangan jiwa dari kursi ini? Pria tua itu sangat marah. Itu menjerit, kekuatan Peng Xiaoyu mengalir ke tubuhnya dan menghancurkan kekuatannya. Puncak akhir Martial Emperor. Hahaha. Peng Xiaoyu mencibir, ada arti yang tak terlukiskan dalam kata-katanya dan napas kaisar tiba-tiba pecah. Ledakan, pria tua itu menjerit dan tiba-tiba hancur berantakan.
berubah menjadi energi iblis yang tak ada habisnya dan menghilang. Sosok jiwa gelap pria tua itu membumbung ke langit, wajahnya ketakutan dan dia ingin melarikan diri. Peng Xiaoyu dengan dingin melihat sosok jiwa yang ingin melarikan diri itu. Kemudian dia mengangkat tangannya sambil berkata, "Mati." Segera sebuah kekuatan aneh menyelimuti sosok jiwa iblis alien itu. Sebenarnya kekuatan aneh itu sama seperti kekuatan aneh yang dikeluarkan Pukian Kun untuk menahan jiwa Mo Wensan. Kekuatan ini menyapu, tiba-tiba jiwa iblis alien pecah berkeping-keping, abunya menghilang dan jiwanya berserakan. Pada saat yang sama, ahli lain dari Kekaisaran Xuan Yuan di belakang Peng Xiaoyu juga bertarung dengan sekelompok orang yang keluar dari peti mati. Peng Xiaoyu mengerutkan kening dan tiba-tiba sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang itu terlihat sederhana, akan tetapi paksaan dari kaisar yang tak berujung tiba-tiba pecah. Ini adalah pedang kaisar. Kemudian Peng Xiaoyu memasuki kelompok pertempuran dan mengayunkan pedangnya. Setiap satu ayunan pedang, satu iblis alien langsung jatuh. Bahkan jiwanya langsung hancur dan berubah menjadi abu. Bunuh, bunuh semuanya. Pada saat ini Peng Xiaoyu seperti kaisar surgawi, membabat semua iblis alien ini. Seperti harimau yang memasuki kawanan domba, tak terkalahkan. Hampir semua iblis alien bukanlah musuh dari satu ayunan pedangnya. Dia terlalu kuat, terutama pedang kuno di tangannya, yang mekar dengan napas kaisar yang tak ada habisnya. Ini jelas merupakan harta puncak kaisar di zaman kuno, dan itu sangat luar biasa. Iblis alien ini semuanya seperti iblis Raja Panah di keluarga Ji. Kekuatan dan jiwa mereka sangat mengerikan. Akan tetapi di depan Peng Xiaoyu, serangan jiwa dari orang-orang ini semuanya kehilangan efeknya. Tiba-tiba sejumlah besar setan alien jatuh satu demi satu di tangan Peng Xiaoyu. Sampai pada akhirnya tidak ada yang tersisa satupun. Iblis, kamu adalah iblis. Banyak murid dari keluarga Mo yang masih hidup menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Mereka semua berlutut di tanah, menggigil dan putus asa. Peng Xiaoyu melihat ke bawah dengan dingin dan mengayunkan pedangnya, menebas. Cahaya pedang tak berujung membanjiri segalanya, dan murid keluarga Mo yang tersisa jatuh satu demi satu. Semuanya berubah menjadi kabut darah dan tidak ada tulang yang tersisa. Kemudian Peng Xiaoyu mengangkat tangannya, esensi sejati terkondensasi antara langit dan bumi, berubah menjadi telapak tangan besar dan langsung diayunkan ke arah tanah leluhur keluarga Mo. Boom! Gempa besar bergetar, dan seluruh tanah leluhur keluarga Mo langsung hancur, berubah menjadi debu dan musnah. Sekarang, setelah menghancurkan keluarga Mo, kalian semua ikuti aku menuju ke markas keluarga Ji, kata Peng Xiaoyu. Setelah mengatakan itu, Peng Xiaoyu memimpin sekelompok ahli teratas Kekaisaran Xuan Yuan dan bergegas ke markas keluarga Ji. Ketika Peng Xiaoyu pergi ke markas keluarga Ji, berita tentang kehancuran total keluarga Mo menyebar dengan cepat. Markas keluarga Mo dan tanah leluhur keluarga Mo benar-benar rata dengan tanah. Sekarang di dunia tidak ada lagi yang namanya keluarga Mo. Berita ini juga akhirnya sampai kepada Sangguan Sinner. Peng Xiaoyu, apakah dia benar-benar gila? Sangguan Sinner yang menerima berita ini tiba-tiba gemetar karena marah. Pada saat ini bayangan hitam tiba-tiba muncul di samping Sangguan Sinner. Ini adalah penguasa iblis alien. Permaisuri, Peng Xiaoyu itu terlalu berlebihan. Jika Anda memberi izin, saya akan memerintahkan semua iblis alien untuk menyerang Kekaisaran Xuan Yuan. Saya ingin Kekaisaran Xuan Yuan menghilang di benua ini, kata bayangan hitam itu berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang kuat mengalir ke langit. Ini wajar, banyak kelas iblis alien yang jatuh di tanah leluhur keluarga Mo. Bagaimana dia tidak marah? Saat ini jangan membuat masalah lagi. Hal yang paling mendesak adalah menghentikan Peng Xiaoyu, kata Sangguan Sinner dengan cemas. Tidak, keluarga Ji. Kemudian Sangguan Sinner memikirkan kemungkinan tindakan Peng Xiaoyu selanjutnya dan dia tiba-tiba terkejut. Keluarga Mo dihancurkan dan Peng Xiaoyu secara alami tidak akan membiarkan keluarga Ji tetap aman. Jika keluarga Ji juga dihancurkan, istana berkabut pasti akan menderita kerugian yang sangat besar. Memikirkan hal ini, Sangguan Sinner sangat marah dan langsung pergi naik ke langit dan langsung bergegas menuju ke arah markas keluarga Ji. Pada saat ini di sisi lain Peng Xiaoyu dan yang lainnya bergegas dengan sangat cepat.
3 hari kemudian mereka sudah tiba di markas keluarga Ji. Hah? Mengapa tidak ada orang? Di bawah pengaturan Qingchen, secara alami semua orang keluarga Ji telah pindah ke tanah leluhur keluarga Ji. Kecepatan reaksi keluarga Ji sangat cepat. Mata Peng Xiaoyu dingin dan hatinya marah. Gunung Tiandi dihancurkan dan keluarga Ji juga salah satu pelakunya. Boom! Dia melayangkan telapak tangan raksasa dan langsung menghantam rumah keluarga Ji. Segera, rumah keluarga Ji langsung musnah, berubah menjadi reruntuhan dan hancur seluruhnya. Setelah itu dia merasa masih tidak puas. Dia memimpin banyak ahli kekaisaran Xuanyuan dan mencari tanah leluhur keluarga Ji. Karena orang-orang dari keluarga Ji tidak ada di rumah mereka, mereka hanya bisa bersembunyi di satu tempat, yaitu tanah leluhur keluarga Ji. Namun karena tanah leluhur keluarga Ji tersembunyi, perlu beberapa waktu untuk Peng Xiaoyu melacaknya. Tidak peduli seberapa tersembunyinya tanah leluhur keluarga Ji disembunyikan, Kaisar Agung ini akan menemukannya. Kata Peng Xiaoyu, sebuah token tiba-tiba muncul di tangannya. Token ini adalah harta karun kekaisaran Xuanyuan. Rumornya mengatakan bahwa harta ini ditinggalkan oleh kerajaan kuno. Itu dapat menjelajahi kehampaan. Token itu didesak dan akhirnya Peng Xiaoyu menemukan lokasi di mana tanah leluhur keluarga Ji berada. Ternyata itu ada di sini. Peng Xiaoyu mencibir dan langsung mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan pintu masuk tanah leluhur keluarga Ji. Di sisi lain, pada saat ini di tanah leluhur keluarga Ji, murid keluarga Ji yang tak terhitung jumlahnya yang pindah ke tanah leluhur keluarga Ji, semuanya merasakan aura menakutkan dari dunia luar. Mereka semua satu persatu muncul di luar kastil, memandang ke langit yang jauh dengan ngeri. Tuan Muda Chen berkata bahwa setelah mereka menyerang kekaisaran Xuanyuan, kemungkinan besar kekaisaran Xuanyuan akan menyerang balik. Tapi mereka tidak menyangka kekaisaran Xuanyuan datang begitu cepat. Qingchen dan yang lainnya tidak ada di sana, tetapi Ji Daoyuan dan Raja Iblis Panah yang bertanggung jawab atas tanah leluhur keluarga Ji. Sekarang, pasukan besar kekaisaran Xuanyuan sudah sampai, dan Peng Xiaoyu terus menyerang pintu masuk tanah leluhur keluarga Ji. Walaupun pertahanan tanah leluhur keluarga Ji sangat kuat, tapi jika diserang terus-menerus seperti itu, cepat atau lambat pasti akan dipatahkan. Setelah itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Saat ini banyak ahli dari keluarga Ji cemas dan gelisah. Hahaha, apa yang bisa kita lakukan? Jangan bingung, Shao Chen sudah membuat rencana sebelum berangkat. Kita hanya perlu mengikuti rencana Shao Chen, kata Ji Daoyuan seraya sedikit tersenyum, membuat semua orang menghela napas lega. Ji Daoyuan santai di permukaan, akan tetapi di dalam hatinya dia sangat gugup. Beberapa saat kemudian akhirnya Peng Xiaoyu berhasil membuka pintu masuk tanah leluhur keluarga Ji. Kaisar, itu sudah rusak. Banyak ahli dari kekaisaran Xuanyuan sangat gembira, melesat dan bergegas langsung ke tanah leluhur keluarga Ji. Apakah ini tanah leluhur keluarga Ji? Merasakan aura alam liar yang tak ada habisnya, wajah dari banyak ahli kekaisaran Xuanyuan ini menunjukkan ekspresi terkejut. Tanah leluhur keluarga Ji ini terlalu misterius. Apakah ini tanah yang tersisa dari zaman kuno? Kemudian mereka semua melihat sebuah kastil yang megah, dan semua orang langsung datang ke langit di atas kastil. Kamu siapa? Berani menyerang tanah leluhur keluarga Ji saya? Apakah kamu ingin mati? Apakah kamu ingin menjadi musuh dari keluarga Ji saya? Ketika Ji Daoyuan dan yang lainnya berada di kastil, mereka berteriak dengan marah. Hahaha. Orang-orang dari keluarga Ji masih merajalela sampai sekarang. Saya orang-orang dari kekaisaran Xuanyuan. Nenek moyang keluarga Ji Anda memimpin pasukan untuk menyerang kekaisaran Xuanyuan saya. Hari ini kekaisaran Xuanyuan saya akan menghancurkan tanah leluhur keluarga Ji. Dan juga keluarga Ji harus dihancurkan dari muka bumi ini, kata salah satu ahli dari kekaisaran Xuanyuan. Sebuah palu raksasa muncul di tangannya dan itu langsung diayunkan ke arah kastil. Tidak. Buka arai kepunahan 5 elemen, kata Ji Daoyuan. Segera sebuah cahaya formasi muncul dan langsung memblokir serangan palu raksasa itu.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.